ini kita belajar tentang apa sih? Oke, kita akan belajar tentang red lesions of the oral mucosa. Nah, jadi red lesion ini ya, lesi merah pada mukosa rongga mulut itu adalah salah satu topik yang sangat menarik di Departemen Ilmu Penyakit Mulut karena adanya penampakan klinis lesi berwarna merah di mukosa kita itu sebenarnya nggak melulu hanya menunjukkan adanya tanda-tanda inflamasi atau rubor. Nah, tapi juga lesi keganasan, kemudian juga ada manifestasi oral dari penyakit sistemik, itu juga bisa menunjukkan gambaran klinis berwarna merah pada mukosa oral rongga mulut kita gitu. Okay, next. Nah, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Ini tadi kan udah pada kerjain pretest tuh, pasti mungkin udah pada bisa. Tahu jangan-jangan nih pada udah jago nih semuanya. Oke, kira-kira di sini ada yang bisa nebak nggak ya diagnosisnya apa? Mungkin bisa bantu jawab di komen. Di chat ya. Nah, jadi ini tuh kalau misalkan kita perhatiin di gambaran di lateral lidah ini ada sesuatu yang berbeda nih ya dibanding dari dorsum lidahnya. Nah, di sini ada gambaran kemerahan di tengah, kemudian dia ada batas tepi keratotik berwarna putih. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak nih diagnosisnya apa? Sudah ada yang komen, dokter? Beberapa? Iya, ada banyak yang jago nih jawab geographic tongue. Bisa diklik next. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah geographic tongue. Nah, ini adalah salah satu varian normal anatomis dari rongga mulut. Oke, next. Oke, jadi sebelum kita mempelajari suatu lesi yang patologis, kita perlu tahu dulu nih, emang kondisi yang normal dari mukosa oral rongga mulut kita itu kayak gimana sih? Emang kondisi yang fisiologis itu seperti apa? Nah, ini mungkin sebelumnya saya mau review sedikit ya, materi dasar basic banget, mungkin di semester 1 atau 2, itu tapi somehow basic materi ini tuh sangat bermanfaat banget, biar kita tuh lebih paham saat mempelajari berbagai lesi di Departemen Ilmu Penyakit Mulut. Jadi nggak cuma buat mempelajari lesi merah pada malam hari ini gitu ya. Nah, mungkin saya singgung dikit aja. Jadi oral mukosa kita itu terdiri dari dua lapisan ya. Yang pertama ada oral epithelium dan juga ada connective tissue atau jaringan ikat. Nah, kalau misalkan kita zoom in, kelihatan ya. Jadi oral epithelium kita itu berjenis stratified squamous epithelium atau epitel squamous berlapis. Nah, dia jadi ada lapisan-lapisan gitu. Nah, jadi fungsi utama dari oral epithelium ini adalah dia sebagai barier pertahanan mukosa ya, yang berfungsi untuk mencegah adanya chemical toxin, adanya gangguan mikroba, dan juga ada physical damage dari lingkungan luar menuju ke jaringan yang lebih dalam gitu ya. Nah, semakin dalam lagi di bawah ada jaringan ikat connective tissue atau disebut dengan lamina propria. Nah, di sini berisi dari sel-sel jaringan ikat dan juga ada vaskularisasi ya dari pembuluh darah. Oke, nah kalau misalkan kita zoom ini ya, kita breakdown lagi untuk oral epitheliumnya, untuk yang mukosa berkeratin, nah ini kalian harus hafal di luar kepala nih ya, untuk lapisan-lapisannya ini nggak boleh lupa. Jadi di paling apikal ada stratum basalis atau basal layer, next ke atas ada stratum spinosum, ya atau prickle cell layer ya, dia berisi oleh sel-sel prickle. Naik ke atas lagi ada stratum granulosum atau granular layer, dan yang paling surface ya, paling permukaan ada stratum corneum atau corneal layer. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya secara umum, secara normalnya mukosa kita itu kan berwarna pink ya. Nah, terus kenapa sih kok bisa ya mukosa kita itu jadi berubah warnanya, jadi warna putih, jadi warna merah, jadi warna ungu, biru, ataupun hitam gitu ya. Nah, secara umum ada faktor-faktor yang mempengaruhi warna mukosa. Yang pertama dari ketebalan mukosa oralnya. Jadi mukosa oral itu misalkan dia jadi jauh lebih tebal atau misalkan dia jauh lebih tipis, itu akan mempengaruhi warna mukosa kita. Terus yang kedua juga bisa dari faktor supply pembuluh darah atau dengan vaskularisasi. Nah, jadi kuantitas dan kualitas dari vaskularisasi itu juga berpengaruh terhadap warna mukosa kita. Oh ya, mungkin sebelumnya nih kalau misalkan ada penjelasan saya yang terlalu cepat atau ada yang nggak bisa diikutin, bisa ini ya, chat aja ya di kolom kalau misalkan ada yang terlalu cepat gitu.
Oke, saya lanjut ya. Nah, selain itu juga faktor yang mempengaruhi itu adalah ketersediaan melanin. Nah, ketersediaan melanin ini, jadi melanin ini adalah zat pigmentasi yang diproduksi oleh sel melanosit yang terletak di stratum basalis. Nah, kemudian selanjutnya juga warna mukosa kita itu dipengaruhi oleh adanya derajat keratinisasi. Nah, ini erat kaitannya dengan stratum granulosum. Oke, next. Oke, udah lumayan ya, ini pemanasan juga. Sambil ingat-ingat materi basic dulu waktu masih preklinik. Oke, nah jadi sebenarnya secara spesifik saya mau membandingkan nih, emang sebenarnya apa sih yang terjadi pada jaringan epitel kita kalau ada gambaran klinis tampak lesi berwarna putih ataupun berwarna merah ya. Sekarang kita head to head bandingin white vs red tissue reaction. Oke, yang pertama kita bahas singgung-singgung dikit ya tentang white lesion gitu. Jadi jadi penampakan klinis warna putih di mukosa mulut kita itu bisa dikarenakan adanya stimulasi. Pertama bisa terjadi hiperkeratosis. Jadi adanya suatu peningkatan produksi keratin epitel kita. Nah, sempat yang saya singgung di slide sebelumnya berkaitan dengan Nah, kemudian juga bisa karena terjadi suatu akantosis atau penebalan abnormal, tapi yang masih masih jinak gitu ya dari stratum spinosum. Kemudian warna putih juga bisa karena akibat adanya nekrosis pada epitel oral kita akibat terekspos oleh adanya toxic chemicals. Selain itu juga bisa karena adanya akumulasi cairan intraseluler dan juga ekstraseluler pada epitel. Nah, kemudian selain itu juga bisa dikarenakan adanya whitish pseudomembran. Jadi ini itu yang diproduksi oleh mikroba terutama jamur. Nah, jadi whitish pseudomembran ini isinya ada sel-sel epitel yang terkelupas, terus miselium jamur dan juga neutrofil yang melekat secara longgar pada mukosa oral sehingga penampakan lesinya itu bisa jadi berwarna putih. Oke, nah kalau yang lesi putih, kalau gitu gimana yang lesi merah? Nah, jadi mostly untuk lesi merah itu biasanya yang terjadi pada epitel mulut kita itu adalah terjadinya atropik epitelium atau penipisan dari lapisan epitel. Nah, penipisan ini itu ditandai dengan adanya penurunan atau reduksi dari jumlah sel-sel epitel, atau bisa juga karena adanya suatu peningkatan vaskularisasi, atau juga bisa juga tanda-tanda dari misalnya tadi ya inflamasi, karena kan terjadi vasodilatasi di pembuluh darah. Gitu ya, jadi sebenarnya ini basic banget. Kalian kalau misalkan diskusi sama dosen, biasanya itu intinya ujung-ujungnya balik-balik lagi bahas tentang ini gitu. Jadi ini basic knowledge yang memang harus benar-benar kalian pahami. Jadi biar kan IPM itu relate sekali dengan HPA, dengan mikroskopis gitu. Jadi setiap lesi itu punya penampakan khusus, ya deskripsi lesinya ya paling ini aja sebenarnya kayak gitu. Oke, mungkin next. Oke, nah jadi pada malam hari ini kita mau belajar lesi merah yang tentang apa aja. Nah ini karena kita waktunya cuma punya 1,5 jam, ini saya pilihkan beberapa lesi merah yang memang umum kita jumpai di pasien gitu ya. Kalau misalkan kalian koasnya offline, tapi nggak tahu, mungkin kayaknya sekarang pada banyak yang online ya, jadi banyak diskusi daring gitu. Nah, lesi-lesi ini itu kayak misalkan erythematous candidiasis itu sering banget bisa dijumpai di pasien gitu ya, jadi rekurmen koas, terus juga sering keluar di UKMP 2DG. Nah, ini makanya saya pilihkan beberapa yang memang penting dan sering keluar. Terus kalau erythroplakia memang nggak sering di UKMP 2DG dan jarang, tapi karena kan dia benar-benar penampakan merah banget ya dari lesi praganas. Terus ada squamous cell carcinoma, terus juga ada lichen planus erosif. Kemudian juga membahas sedikit tentang anemia dan juga variasi normalnya dari geografi.